Anak-anak sekalian, materi kita hari ini adalah mengenai limit fungsi. Kompetensi dasarnya 3.7 menjelaskan limit fungsi aljabar secara intuitif dan sifat-sifatnya, menentukan eksistensinya. Fungsi yang dimaksud adalah fungsi polinom dan fungsi rasional. Kompetensi dasar 4.7 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan limit fungsi aljabar. Untuk mencapai kompetensi 3.7 dan 4.7 ini, kita akan belajar dalam beberapa kali pertemuan. Pertemuan kali ini kita akan fokus mengenai limit fungsi ini sendiri, yang dalam hal ini adalah konsep mengenai limit fungsi, atau apa itu disebut dengan limit fungsi. Anda perhatikan, ini ada gambar yang menunjukkan bahwa ketika kita berdiri di jalan raya, tengah-tengah jalan raya, dan kita memandang arah jauh ke depan, ketika jalan raya ini dia lurus, ya, awalnya jalan raya itu terlihat lebar, tetapi semakin jauh mata kita memandang, kelihatan jalan raya itu semakin kecil dan bahkan mendekati suatu titik tertentu. Saya ulangi lagi. Awalnya kita melihat bahwa jalan raya itu lebar, tetapi sejauh mata memandang, kelihatan jalan raya itu semakin hari semakin sempit dan mendekati suatu titik tertentu. Kalau saya buatkan sketsanya secara matematik, akan terlihat seperti ini. Jadi awalnya dari kiri jaraknya seperti ini dan dari kanan seperti ini. Semakin hari jarak itu dia semakin kecil, baik dari kiri maupun dari kanan. Seterusnya sampai pada akhirnya kita perhatikan dari kiri dan dari kanan dia semakin kecil dan sampai pada akhirnya menuju ke suatu titik tertentu. Nah, dalam konsep ini kita akan lihat secara matematis apa yang mesti kita pelajari. Konsep limit fungsi, menemukan konsep limit fungsi, kita akan menemukan konsep limit fungsi itu sebenarnya seperti apa. Anda perhatikan di garis bilangan ini ada angka 2, 2,23, 2,3, 2,75, 3, 3,25, 3,5, 3,75, dan 4. Yang saya mau fokuskan ke Anda adalah kita perhatikan contohnya pada angka 3. Angka 3, angka yang paling dekat dengan 3, kita akan berpikir bahwa angka yang paling dekat dengan 3 yang dari kiri itu adalah 2. Dan dari kanan itu adalah 4. Padahal sebenarnya kalau di garis bilangan ini kelihatan bahwa ada angka lain, yaitu 2,75 dari kiri, dan yang paling dekat dengan 3 dari kanan itu adalah 3,25. Tetapi apakah demikian cuma angka itu? Nah, ketika kita perbesar angkanya, kita akan melihat. Saya akan perbesar ini, daerah ini. Nah, tadi 2,75 yang paling dekat dengan 3 dari kiri, dan 3,25 yang paling dekat dengan 3 dari kanan. Setelah saya perbesar, ternyata kelihatan bahwa ada angka-angka lain yang juga lebih dekat, mendekati ketiga, semakin kecil, dan itu semakin kecil. Kelihatan sekali bahwa 3, angka 3
Kalau dari kiri yang mendekati ke angka 3 adalah 2,99 dan dari kanan di gambar ini adalah 3,01. Tapi apakah demikian cuma ada angka itu? Nah, kita lihat. Kita akan berbesar dulu. Nah, kita berbesar lagi. Ternyata ada angka lain. 2,99 itu bukan yang paling dekat, tapi ada angka 2,999 yang dari kiri, dan bukan cuma 3,01 dari kanan, tetapi ada 3,001 yang dari kanan, yang lebih dekat dengan 3. Jadi akan mendekati ke suatu titik yang paling kecil, tetapi dia tidak persis dengan angka 3, tapi mendekati. Nah, pada garis bilangan dapat dilihat sekelompok bilangan real mendekati 3 dari kiri dan sekelompok bilangan real lainnya mendekati 3 dari kanan. Namun, hanya ada satu bilangan yang terdekat ketiga dari kiri dan kanan. Jika dimisalkan X sebagai variabel yang dapat menggantikan bilangan-bilangan yang mendekati 3 tersebut, maka X disebut mendekati 3. Dituliskan X tanda panah 3, tapi dibaca X mendekati 3. Jika X adalah semua bilangan yang mendekati 3 dari kiri, maka dituliskan X tanda panah 3 negatif. Angka negatifnya ditulisnya, tapi dibaca X mendekati 3 dari kiri. Sebaliknya kalau X mendekati 3 dari kanan, ditulis X tanda panah 3 pangkat positif. Nah, seorang atlet bola voli sedang melakukan gerakan smash terhadap bola yang telah dioper menuju ke arahnya. Atlet tersebut melompat dan bergerak menuju bola sehingga pada saat tertentu dia akan menyentuh bola pada ketinggian tertentu, bukan? Atlet tersebut hanya dapat menyentuh bola jika ketinggian tangannya meraih bola sama dengan ketinggian bola. Nah, Anda perhatikan ilustrasinya. Nih. Jadi bola itu dia dari arah kiri dan atlet itu dari arah kanan. Atlet ini akan bisa menyentuh bola jika ketinggian tangannya meraih bola sama dengan ketinggian bola. Otomatis kalau tidak sama, berarti istilahnya pukul bola salah. Itu berarti tidak sama. Oke. Kita buat ke dalam gambar. Dalam hal ini sumbu X dan sumbu Y. Kita buat seperti ini. Nah, jadi dari gambarnya bola datang dari sebelah kiri dan yang akan memukul bola dari sebelah kanan. Ketemunya di sini, titik temu. Jadi satu dari kiri, satu dari kanan. Nah, Anda harus ada titik temu. Dari gambar dapat dilihat bahwa bola yang dipukul ke daerah lawan disambut oleh salah satu atlet sehingga bola dan atlet bergerak saling mendekati dengan arah yang berlawanan sehingga keduanya bertemu atau bersentuhan atau titik temu pada saat tertentu. Titik C, dalam hal ini titik C. Jadi titik C, jadi kalau nilai X dari sini dia bergerak, kemudian dari sini, nah titik temunya di sini. Gerakan bola semakin dekat dan sangat dekat ke titik temu. Demikian juga atlet bergerak semakin dekat dan sangat dekat ke titik temu. Titik temu keduanya menunjukkan ketinggian bola. Jadi ini di sini menunjukkan ketinggian bolanya. Jadi saya ulangi, titik temu keduanya menunjukkan ketinggian bola
dan atlet adalah sama. Oke. Kita lihat pemahaman intuitif limit fungsi. Amati fungsi f(x) sama dengan x tambah 1 untuk x elemen bilangan real. Kita tentukan nilai f(x) sama dengan x tambah 1 pada saat x mendekati 2 dengan memisalkan y itu sama dengan fx. Saya ulang, dengan memisalkan y sama dengan fx. Sehingga kita buat tabel dulu, ya. Kita akan tentukan nilai fungsi fx sama dengan x tambah 1 pada saat x mendekati 2. Artinya, kalau x dari kiri, ini nilainya, sedangkan dari kanannya untuk mendekati kedua. Kita akan lihat nilai yang didapat adalah nilai y-nya. Jadi, x-nya 1, kita masukkan 1 tambah 1 berarti 2. Kalau x-nya 2, nilai x-nya 1,5, berarti 1,5 tambah 1, berarti nilainya adalah 2,5. Kemudian kita pindah, kalau x-nya 1,7, itu berarti 1,7 tambah 1, tidak jadi 2,7. Dan seterusnya, Anda perhatikan, kita akan lihat. Jadi kalau nilai x-nya mendekati 2, kita perhatikan nilai y-nya mendekati berapa. Ini kalau dari sebelah kiri 2,99, sedangkan dari kanan 4, kemudian 3,7, 3,5, 3,1, 3,01, 3,01. Berarti dia mendekati ke berapa? Oke. Kita lihat di grafik. Kalau di grafik tadi, saya ulangi lagi. Kalau nilai x-nya 1, ini nilai x-nya 1, berarti nilai y-nya tadi 2. Ya, ini pasangannya 1 dan 2. Kemudian nilai x-nya, ingat sumbu x, nilai x-nya 1,5, berarti ketemu di sini nilai y-nya, pasangan nilai y-nya adalah 2,5. Dan seterusnya. Jadi semakin x ini mendekati kedua dari sebelah kiri, nilai y dia mendekati ke nilai berapa? 3 dari arah kiri, kan? Nah, sementara dari 4, nilai x-nya 4, dia mendekati kedua nilainya, nilai 2, x sama dengan 2, itu berarti nilai y di atas dia mendekati ke 3 juga. Sehingga jika kita amati tabel dan sketsa di atas, maka ada beberapa hasil pengamatan sebagai berikut. 1. Terdapat tabel hingga bilangan real yang mendekati 2. Jadi banyak sebenarnya bilangan real yang bisa mendekati kedua. Ke angka 2 maksudnya, ya. Kemudian setiap titik di sumbu x ini, daerah asal ini mempunyai pasangan di sumbu y. Jadi pasangannya di sumbu y yang disebut dengan daerah hasil. Setiap nilai pada fungsi mendekati 3 pada saat x mendekati 2. Jadi ketika nilai x mendekati 2 dari kiri dan nilai x mendekati 2 dari kanan, kita lihat setiap nilai fungsi ini dia mendekati 3 dari kiri dan mendekati 3 dari kanan. Nah, tampak bahwa pendekatan ada dari kiri dan kanan pada tabel dan sketsa. Lihat tadi, ya. Jadi dari kiri nilai x-nya semakin mendekati kedua, sedangkan nanti nilai y-nya dia mendekati ke nilai 3. Dari kanan juga nilai 3 semakin kecil mendekati kedua, nilai y-nya dia mendekati ke 3.
Ini 3,01 berarti 3, dia mendekati ke 3. Secara matematika, nilai fungsi f(x) sama dengan x tambah 1 mendekati 3 pada saat x mendekati 2. Hal ini dapat dinyatakan dengan limit x tambah 1 untuk x mendekati 2 sama dengan 3. Jadi Anda perhatikan, ulangi, jadi nilai limit fungsi x tambah 1 untuk x mendekati 2 itu nilai y-nya mendekati 3. Makanya ditulis limit x tambah 1 untuk x mendekati 2 itu sama dengan 3. Nah, inilah konsep limit fungsi atau dibilang pemahaman intuitif limit fungsi. Oke, kita lanjut. Amati fungsi f(x) sama dengan x pangkat 2 kurang 1 per x kurang 1 untuk x elemen bilangan real dan x tidak sama dengan 1. Kenapa x tidak sama dengan 1? Anda perhatikan ini adalah fungsi rasional. Jadi kalau ketika x-nya sama dengan 1, itu berarti 1 kurang 1 sama dengan 0. Sehingga persyaratannya di sini adalah x tidak boleh sama dengan 1. Kenapa kalau x sama dengan 1? Itu artinya penyebutnya 0. Yang namanya pecahan, bentuk pecahan, kalau penyebut 0, itu berarti pecahannya tidak terdefinisi. Oke, misalkan y itu fx tadi y sama dengan y, berarti kita akan buat ini ya. Jadi di pembilangnya, saya ulangi lagi, pada pembilang kita faktorkan dia menjadi x tambah 1 dan kali x kurang 1. Ini untuk x tidak sama dengan 1 ya. Untuk mendekati 1 dapat dilihat, kita lihat ini nilai tabelnya ya. Anda perhatikan tabelnya. Kemudian saya gambarkan lagi dalam bentuk grafik seperti tadi. Kemudian saya ulangi dulu. Ini. Oke. Nih, ya, jadi fungsinya ini dan catatan x-nya tidak boleh sama dengan 1. Jadi kita tidak ambil x-nya sama dengan 1. Oke. Nah, kita buat. Selanjutnya kita buat dalam grafik. Ini. Jadi kalau kita perhatikan mulai dari 0 ya, nilai x-nya 0, 0,5, 0,7 sampai dengan mendekati 1 dari kiri, dan dari kanan itu 2, 1,7 dan seterusnya mendekati 1. Ini grafiknya, dari sini ke sini. Kemudian ini pendekatan dari kiri, kemudian pendekatan dari kanan. Nah, kita perhatikan ini ya. Kalau di tabel 0, 1, kemudian 0,5, y-nya 1,5 dan seterusnya, Anda lihat dia mendekati berapa? Mendekati 2. Nah, contoh berikut ini ya. Sekarang kalau fungsinya ini
Sudah lihat fungsi yang pertama ini, sedangkan fungsi yang kedua x tambah 1 jika x mendekati 1 ini. Nah, ini tidak ketemu. Ini tidak ketemu. Anda perhatikan. Jadi ini 0,998. Jadi dia mendekati ke 1, tapi dari kiri dia mendekati ke 2. Jadi tidak ketemu. Ya, kalau digrafik digambarkan ini. Satunya mendekati 1 dari kiri, ini yang dari kiri dia mendekati 1, sedangkan yang dari kanan dia mendekati 2. Nah, ini Anda perhatikan Anda yang penuh, tapi ini ada bulatan yang kosong. Kenapa? Yang penuh ini karena x-nya sama dengan 1. Jadi nilai x itu x kurang dari atau sama dengan 1. Nih, jadi nilai 1 masuk. Tetapi untuk x tambah 1, dia bilang jika x lebih dari 1. Jadi satunya tidak masuk. Oke. Dengan demikian, fungsi fx, x pangkat 2 dan x tambah 1 tidak memiliki limit pada saat x mendekati 1. Berbeda dari gambar sebelumnya. Saya ulangi. Berbeda dari gambar sebelumnya tadi. Ini. Nah, ini dari kiri mendekati 2, dia nilai x-nya ya, nilai fungsinya mendekati 3, sama. Nah, kemudian dari kanan nilai x juga mendekati 3. Jadi dia menuju ke satu titik tertentu. Nah, kalau seperti ini mempunyai limit. Fungsi ini mempunyai limit pada saat x mendekati 2. Nah, saya ulangi lagi, kalau seperti ini dia berbeda. Ini dari kiri dia mendekati 1, sedangkan dari kanan ya, tidak mendekati 1. Jadi tidak ketemu di satu titik. Kita lanjut. Sehingga kita ketemu pada definisi 6.1. Misalkan f sebuah fungsi yang memetakan bilangan real ke bilangan real, dan misalkan L dan C anggota himpunan bilangan real, maka limit fx x mendekati C sama dengan L jika dan hanya jika fx mendekati L untuk semua x mendekati C. Jadi ini catatan, limit ini dibaca limit fungsi fx untuk x mendekati C adalah L. Kemudian kita menyatakan bahwa x mendekati L ketika x mendekati C yang terdefinisi pada selang interval yang membuat Oke, kita perhatikan ya. Kalau seperti ini, kalau gambarnya seperti ini, itu berarti fungsi ini dia tidak memiliki limit pada saat x sama dengan 1. Mungkin saja dia akan memiliki limit pada saat x-nya bukan 1. Ya. Nah, sekarang kita kembali ke definisi yang kita dapat. Ya. Limit fx sama dengan L jika dan hanya jika fx mendekati L untuk semua x mendekati C. Ya. Menjadi catatan bahwa limit fungsi mempunyai sifat adalah limit fx x mendekati C sama dengan L jika dan hanya jika limit fx
X mendekati C dari kiri, nilainya sama dengan L, dan limit fx, X mendekati C dari kanan itu juga sama dengan L. Jadi kesimpulannya, nilai limit dari kiri sama dengan nilai limit dari kanan. Artinya limit fungsi itu dia mempunyai nilai limit kalau nilai pendekatan atau nilai limitnya dari kiri sama dengan nilai limit dari kanan. Artinya begini, kalau Anda perhatikan tadi di gambar sini, ya, awal dari kiri dan dari kanan dia akan menuju satu titik tertentu. Nah, titik tertentu ini dia berlaku dari kiri dan juga dari kanan. Gambar berikut, yang dari kiri bola dia akan mendekati satu titik tertentu, sedangkan dari kanan pemukul bola sendiri juga akan mendekati titik tertentu, jadi dia akan menuju ke suatu titik tertentu, makanya disebut nilai L yang sama, ya. Kemudian di fungsi ini tadi kita lihat yang berikut, untuk nilai fx sama dengan x tambah 1, kalau dari kiri dia mendekati 3 dan dari kanan itu mendekati 3 juga. Jadi ketika X mendekati 2, nilai X-nya mendekati 2, berarti nilai limitnya mendekati 3. Itu L-nya sama. Ya, nilai L-nya sama. Jadi yang maksud C itu adalah 2, sedangkan L itu adalah 3. Sama-sama 3, ya. Oke. Berbeda dengan gambar ini. Ketika fungsi ini dia mendekati, ya, X mendekati 1, tetapi nilai Y-nya mendekati 1. Kemudian untuk yang ini nilai X-nya mendekati 1, tapi nilai Y-nya tidak mendekati 1, dia cuma mendekati 2. Nah, makanya yang kalau grafiknya kelihatan seperti ini, itu berarti tidak mempunyai limit. Ya, kenapa? Karena nilai limit fungsi dari kiri atau nilai pendekatan dari kiri itu tidak sama dengan nilai pendekatan dari kanan. Oke, demikian dulu, seperti itu penjelasan saya. Ketika kalau ada yang Anda kurang mengerti, kita akan bahas di diskusi nanti.